أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mohon ikutin saya. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Baginda Nabi, Nabi terpilih, Nabi terkasih, Nabi terakhir, Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya mi'atan kataballahu baina ainaihi bara'atan minan nar wan nifaq wa askanahu Allahu yawmal qiyamah ma'asy syuhada." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, barang siapa berselawat kepadaku 100 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis di antara dua matanya, yaitu atas dahinya, bahwasanya orang ini bebas daripada kemunafikan dan api neraka, dan Allah menempatkan dia bersama orang syahid pada hari kiamat nanti. Subhanallah, salawat hanya 100 kali dan berkahnya Masya Allah luar biasa. Mari kita berniat bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, atau minimal 100 kali per hari. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita akan berbicara beberapa poin. Poin pertama, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa tarawih, buka puasa, sahur, karena sahur dan buka puasa juga ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama, kita otomatis setiap pagi waktu sahur bangun. Dibangunkan kita atau kita bangun dan membangunkan anggota rumah. Permintaan betapa bagus jika kita salat 2 rakaat tahajud. Mungkin di antara kita ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kita yang melaksanakan salat tahajud. Yang tidak melaksanakan, hendaklah melaksanakan hanya 2 rakaat saja. Karena biasanya di luar Ramadan jarang sekali kita bangun dan salat tahajud. Tapi di berkah Ramadan, dengan berkah Ramadan kita setiap hari, pagi hari kita bangun, hendaklah kita berwudu dan kita salat tahajud dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita menghidupkan sunnah tahajud juga. Kemudian poin yang kedua, dan ketahuilah bahwasanya tentang salat tahajud, salat tahajud itu diwajibkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan 5 salat, tapi beliau 6 salat. Beliau diwajibkan. Mari kita, tapi atas kita sunnah, hendaklah kita melaksanakan salat tahajud. Dan poin yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala setiap sore waktu buka puasa membebaskan ribuan orang daripada api neraka.
Mudah-mudahan kita juga termasuk di antara orang-orang tersebut. Betapa bagus kita waktu buka puasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mempedulikan. Mungkin bermain HP atau menunggu-nunggu berbicara satu sama lain, dan waktunya lewat. Jika ada kumandangkan azan atau pengumuman, kita langsung buka puasa. Itu boleh, tapi kenapa kita membuangkan waktu? Kenapa kita menghilangkan kesempatan emas? Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita, mengabulkan doa kita, walaupun 5 menit saja. Jika ada buka puasa bersama di masjid, biasanya ada doa. Tapi di rumah sendiri, mungkin kita bersama keluarga atau bersama orang tua, abang, adik, ayo kita berdoa 5 menit saja. Kita berdoa bersama sama anggota rumah kita, sama abang, istri, anak-anak, orang tua. Kita hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu hendaklah kita tidak menghilangkan kesempatan yang ini. Berdoa 5 menit saja, walaupun dengan bahasa sendiri, bahasa Aceh saja. Kenapa bahasa Aceh? Karena jika kita berdoa dengan bahasa Arab, kebanyakan di antara kita tidak tahu artinya. Apa yang kita meminta kepada Allah, biar lebih dekat dengan hati. Dan apa yang kita meminta kepada Allah, kita sendiri tahu. Apa yang kita munajat, apa yang kita memanjatkan doa. Jadi jika kita berdoa sendiri, hendaklah kita berdoa dengan bahasa sendiri, supaya kita tahu apa yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu doa, jangan lihat kanan, kiri, atas, atau berbicara atau memotong kuku dengan gigi. Tidak cocok. Lebih sopan, lebih bagus kita melihat di bawah dan doa seperti ini. Doa bukan seperti ini. Doa biasanya ini, karena kiblat doa, kiblat salat di mana? Arah ke Mekah ya, Al-Ka'bah. Tapi kiblat doa adalah langit. Kiblat doa adalah langit, bukan seperti ini. Ini. Ya, waktu hujan itu ulama mengajar seperti ini. Itu lain, waktu hujan atau bala atau yang lain sebagainya. Biasanya kita berdoa seperti ini, bukan seperti ini. Itu lebih cocok kita memanjatkan doa seperti ini. Dan 5 menit kita berdoa waktu buka berpuasa dan waktu sahur juga. Waktu sahur juga. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kemarin 3 Ramadan itu haul Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, pemimpin para perempuan, wanita di dalam surga. Subhanallah, fadilahnya tinggi sekali. Ayah beliau pemimpin para nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami beliau Amirul Mukminin, khalifah yang keempat. Dan pintu untuk kota ilmu. Dan kemudian anaknya pemimpin para pemuda di dalam surga, Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma. Di kemarin lewat haul beliau, hendaklah kita tahu bahwasanya 3 Ramadan itu haul Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai sekali kepada anak ini. Paling kecil Fatimah Zahra radhiyallahu anha. 4 putri dan 3 putra. Dan di antara anak putri paling kecil itu Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Dan di antara 7 anak
6 anak itu daripada Khadijatul Kubra, ibu kita bersama, ibu orang mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, dan 1 anak daripada istri yang lain. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan dan menghormati Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Apabila beliau datang ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan sorban atau rida atas lantai dan beliau mempersilahkan Fatimah duduk di sini, memuliakan. Dan Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, beliau zahidah, tahirah, tayyibah. Beliau beribadah kepada Allah banyak. Anak beliau yang pertama yaitu Hasan radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya ibunda kami beribadah kepada Allah waktu malam sampai subuh. Bukan 1 jam 2 jam, sampai subuh beliau melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran atau salat sunnah atau yang lain sebagainya. Dan beliau kata apabila beliau membuatkan anaknya tidur, beliau sambil membaca Al-Quran. Misalkan beliau menggoyangkan ayonan, sambil ini membaca Quran juga. Allahu Akbar. Ini pendidikan luar biasa. Jika anak bayi mendengar, sambil mendengar tilawatul Quran dan dibesarkan, itu Masya Allah berkah sekali. Tapi mohon maaf, minta maaf sekali, di zaman ini di dalam kebanyakan rumah mungkin ada musik, ada nyanyi, dan dibuatkan tidur. Tidak cocok. Tidak cocok. Jika kita ingin menjadikan anak kita saleh, hendaklah kita memperdengarkan Quran atau salawat atau qasidah, bukan nyanyi atau musik. Kemudian Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, beliau, dengan berkah beliau kita dapatkan 1 amalan atau zikir. Setelah setiap salat kita baca 1 wirid, yaitu namanya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tahu itu namanya apa? Wirid namanya apa? Wirid itu namanya tasbih Fatimah. Tasbih Fatimah. Kenapa dinamakan tasbih Fatimah? Karena suatu kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan hamba sahaya, budaknya. Suami beliau Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada istrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha, Fatimah, ayah antum sedang membagikan hamba sahaya, biar ambil 1 budaknya supaya membantu untuk kerja rumah. Karena beliau sendiri memutarkan mesin dengan tangan. Untuk apa? Untuk menjadikan tepung. Gendok gandum itu menjadi tepung. Jadi beliau sendiri lama. Karena sekarang ada Masya Allah mesin itu otomatis banyak, hanya kita memasukkan dalam sudah keluar sendiri tepungnya. Tapi dulu itu dengan tangan diputarkan. Jadi diluka tangan beliau, dan beliau capek juga. Biar minta aja 1 budaknya atau hamba sahaya supaya dibantu. Beliau pergi ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah Zahra radhiyallahu anha dan mengatakan, "Wahai Fatimah, bagaimana jika tanpa hamba sahaya Anda akan bekerja rumah, mengerjakan kerja rumah dan tidak capek, tidak lelah? Karena Anda capek dan lelah, oleh karena itu Anda meminta budaknya."
Beliau kata, kenapa tidak ya Rasulullah? Saya ingin. Baginda Nabi SAW memberikan amalan tersebut. Setelah setiap salat, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali supaya lengkap 100. Kemudian sebelum tidur juga baca wirid ini. Beliau sudah mulai amalan ini dan kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai ayahku tercinta, sekarang saya tidak butuh hamba sahaya. Itu berkah wirid ini. Ibu-ibu juga khusus dan bapak-bapak juga, karena semuanya bekerja. Bapak-bapak bekerja di luar dan ibu-ibu bekerja di rumah. Jadi jika kita ingin tidak capek, tidak lelah, hendaklah kita baca wirid tersebut. Sebelum tidur itu harus. Jika kita ingin menjadi segar pagi-pagi, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33 dan 34. Insya Allah Anda akan melihat bahwasanya saya tidak capek dan Anda segar-segar. Coba malam yang selanjutnya, insya Allah Anda akan mendapatkan keberkahan. Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha suatu kali sebelum wafat, beliau bersedih. Kenapa bersedih? Ditanyakan, kenapa bersedih? Beliau kata, di dalam hidup saya seumur hidup belum pernah satu orang pun yang non mahram melihat kepadaku. Jadi saya takut apabila dibawa jenazahku ada yang non mahram melihat kepadaku. Sebab ini saya bersedih. Apakah ada solusi? Kenapa tidak ada? Ada solusi. Insya Allah aman. Kemudian sebagian orang yang dari Afrika, dari misalkan Habasyah, Ethiopia, mereka membuatkan satu cadar atau seperti tikar. Bukan tikar, tapi seperti tikar. Mereka membuatkan itu. Setelah wafat dipesan, dan setelah waktu membawa ke pemakaman baki, diletakkan cadar itu supaya tidak lihat oleh salah satu orang non mahram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang tidak melihat kepadanya orang non mahram. Orang non mahram belum pernah melihat Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, dan beliau bersedih, saya takut salah satu orang non mahram melihat kepadaku waktu saya dibawakan ke makaman, karena saya sudah wafat. Bagaimana saya menghindari? Dia bersedih. Apakah di zaman ini wanita-wanita, ibu-ibu menghindari daripada ini? Mereka takut. Mereka bersedih seperti ini. Mereka berusaha supaya non mahram tidak melihat kepadanya. Atau sebagian orang wanita memperlihatkan tubuhnya kepada orang lain, walaupun ada pakaian, tapi pakaian ketat, dan orang non mahram lihat. Lihatlah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menghindari daripada non mahram. Di zaman ini, jika teman datang ke rumah, guru atau santri, istrinya datang dan assalamualaikum, 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 minta maaf sekali jika saya bersalah, mohon koreksi saya. Di mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, siapa yang mengizinkan istri datang dan beri salam kepada non mahram? Siapa yang mengizinkan?
Tidak ada yang mengizinkan. Syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Kenapa kita membawa istrinya dan dia beri salam kepada teman kita atau guru kita? Tidak boleh. Tidak boleh syariah. Kita mau enggak mau, adatnya bagaimanapun wilayah, negara adat bagaimana adatnya, negara bagaimanapun, tapi kita melihat syariah. Kita mukmin, kita muslim. Jika kita muslim dan mukmin, hendaklah kita mengikuti syariah. Suatu kali ibu kita bersama Aisyah Siddiqah radhiyallahu taala anha. Aisyah Siddiqah radhiyallahu anha. Beliau ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah, datang. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah masuk ke dalam karena Abdullah ibnu Ummi Maktum datang. Beliau kata, ya Rasulullah, beliau buta. Benar, beliau buta. Ya Rasulullah, beliau buta. Beliau tidak bisa melihatku. Allahu Akbar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, dia adalah buta. Akan tetapi apakah anda juga buta? Apakah anda juga buta? Masuk ke dalam. Ini pelajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita? Anak yang perempuan yang sudah dewasa, istri kita dan kakak kita bertemu dengan non mahram, kita senang. Kita tidak mempedulikan. Sepertinya rasa malu tidak ada di dalam hati kita. Di mana kita berada? Minta maaf sekali. Minta maaf sekali. Jika kita bersalah, hendaklah kita memperbaiki. Nanti pada hari kiamat akan dijawabkan. Nanti mungkin kita faham. Sekarang mungkin kita tidak faham. Ini adat kita. Ini ada jika istri kita tidak datang, maka teman saya merasa tidak enak. Teman saya tidak merasa tidak enak. Apakah kita tidak merasa dengan murka Allah? Allah akan murka. Ini durhaka kepada Allah. Kenapa kita mempedulikan kepada teman kita, guru kita, santri kita? Dia merasa. Apakah Allah tidak merasa? Apakah Allah tidak kecewa? Apakah Allah tidak murka? Kita tidak mempedulikan tentang Allah dan Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, tapi kita tidak mempedulikan. Kita hanya melihat kepada teman kita. Hendaklah kita mempedulikan tentang ini. Jika tidak, nanti pada hari kiamat ditanyakan, apakah pernah mendengar nama dayyuth? Dayyuth itu bahasa Arab, disebutkan di dalam Quran, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dayyuth tidak akan masuk surga. Dayyuth, hadis Rasulullah, dayyuth tidak akan masuk surga. Dayyuth siapa? Siapa itu dayyuth? Dayyuth orang laki-laki maupun ayah, abang, suami yang laki-laki, yang tidak mempedulikan, yang tidak menjaga orang mahramnya maupun istri, ibu, anak dewasa, anak putri yang dewasa dan istrinya, bahwasanya dia berbicara sama siapa, dia bertemu dengan siapa, dia tidak mempedulikan. Di zaman ini, di satu rumah teman-teman datang walaupun sama istri. Jadi kita duduk sama istri kita, istri kita tertawa bahak-bahak sama teman kita dan senang-senang. Ini orangnya jika setuju, tidak merasa apapun, tidak merasa kecewa, maka orang ini adalah dayyuth. Dayyuth. Tanyalah sama ulama Aceh, siapa itu dayyuth? Nanti akan dikabarkan siapa itu dayyuth. Maupun ayah, suami, abang, atau kakek, siapapun. Jika kita tidak merasa apapun bahwasanya istri kita, ibu kita, anak putri kita bertemu dengan siapa dan berbicara dengan tertawa bahak-bahak, maka orang ini menjadi dayyuth. Hendaklah bertaubat kepada Allah. Ibu-ibu juga,
harus mendidikkan anaknya. Jangan biarkan mereka bertemu di mana mereka mencari suaminya, mereka mencari calonnya. Itu bukan cara Rasulullah, cara Islam. Kita meninggalkan di UIN Ar-Raniri, kita meninggalkan Unsia, kita meninggalkan kampus itu. Anak perempuan kita bertemu dengan siapa kita tidak tahu. Di mana rasa malu kita? Kenapa kita merusakkan masyarakat kita? Hendaklah kita berfikir tentang ini. Jika saya bersalah, mohon koreksi saya. Jika saya bersalah, sesuai syariah. Mohon jagalah anak perempuan anda. Nanti anda akan ditanyakan, maupun ibunda atau ayah. Jika dia bersalah, jika dia berdosa, maka ayah dan ibu juga tanggung jawab tentang ini. Hendaklah kita mempedulikan. Mau nggak mau, suka atau tidak suka, hendaklah kita menyukai syariah. Maupun hati kita tidak setuju, maupun otak kita tidak setuju, hendaklah kita menyesuaikan syariah. Di sini kita hanya untuk sebentar saja. Mungkin besok kita wafat. Apakah di Ramadan tidak ada wafat? Tidak ada musibah? Kebanyakan orang wafat di seluruh dunia. Mungkin di dalam Ramadan kita sudah beli pakaian untuk Idul Fitri, hari raya, sudah ada persiapan, akan tetapi kita belum sampai wafat. Kita tidak tahu nanti pada hari kiamat atau di dalam kuburan. Susah sekali. Hendaklah kita menyesuaikan syariah. Menyesuaikan syariah. Mohon ikutilah syariah, maupun suka atau tidak suka. Adatnya bagaimanapun, di Pakistan, di India, atau di Aceh, Indonesia, tinggalkan aja adatnya. Ikutlah syariah. Fatimah Zahra radhiyallahu anha, Allahu Akbar, dia bersedih supaya tidak ada yang non mahram yang melihat kepadanya waktu wafat, waktu dibawakan beliau ke pemakaman. Kita bagaimana? Anak kita menghiaskan, anak putri, dan keluar daripada rumah, kita tidak mempedulikan. Dia memperlihatkan tubuhnya dengan pakaian ketat, kita tidak mempedulikan. Dari kecil kita memakaikan pakaian ketat, tidak ada pendidikan dari ayah, dari ibu, apalagi dari sekolah atau kampus. Apakah ada pendidikan dari sekolah dan kampus? Tidak ada di seluruh dunia. Pendidikan daripada kita, ayah dan ibu. Mereka yang akan mendidikan anaknya, bukan di sekolah atau kampus. Sekolah pertama, kampus pertama, daya pertama itu adalah rumah kita, dan gurunya itu ayah dan ibu. Mereka akan mendidikkan, bukan guru-guru sekolah atau kampus yang mendidikkan. Hendaklah kita mempedulikan. Mohon jagalah diri anda sendiri, jagalah anak-anak anda juga. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya sampaikan, alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, daya tahfiz Quran itu sudah mulai operasional sebelum 8 bulan, dan anak-anak dari Aceh Barat, Aceh Timur dan Aceh Besar sedang belajar di Banda Aceh Alunaga secara gratis. Pendaftaran, penginapan dan listrik, pembangunan dan makanan juga digratiskan untuk masyarakat Aceh. Jadi mohon bantulah dan dukunglah daya tahfiz Quran Madrasatul Madinah Indonesia yang ada di Alunaga, Banda Aceh. Dan daya kitab kuning itu akan menjadi operasional setelah Ramadan di Belang Bintang, Kampung Bumbajo dekat Bandara Iskandar Muda. Mudah-mudahan ada anak yang tamat SMP yang laki-laki, silahkan didaftarkan sama pengurus kita atau Habib Mohsin juga. Beliau sebagai pengurus kita, bisa antum hubungi sama Habib Mohsin. Dan
tamat SD, anak-anak yang tamat SD silahkan didaftarkan di Madrasatul Madinah Tahfiz Quran. Daya yang ada di Banda Aceh itu adalah tahfiz Quran, tapi dasar fikih, akidah, tasawuf juga diajarkan. Tapi yang ada di Aceh Besar, Belang Bintang itu khusus untuk kitab kuning yang anak tamat SMP. Mudah-mudahan dakwah Islami berkembang. Ada alhamdulillah 10 markas di seluruh Indonesia, 2 di Jakarta, Tangerang, dan 3 di Banda Aceh, 1 di Aceh Besar, 1 di PD, dan 2 di PD Jaya, dan 1 di Medan. Mudah-mudahan dakwah Islami berkembang dengan cepat dan lancar di seluruh Indonesia. Dakwah Islami hanya tujuannya satu saja, yaitu saya harus berupaya memperbaiki diri sendiri dan orang-orang di seluruh dunia. Itu adalah tujuan dakwah Islami. Mohon antum juga menjadi sebagai anggota dakwah Islami untuk memperbaiki diri sendiri dan untuk memperbaiki orang-orang di seluruh dunia. Mudah-mudahan antum membantu dakwah Islami walaupun dengan saran, walaupun dengan waktu atau harta atau apa saja. Mudah-mudahan antum semua bantu dakwah Islami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syekh Yusri telah